Dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Hari ini sebenarnya kan kita harusnya praktikum pharmaceutical care, tapi karena hari Minggu ini semua praktikum dan kuliah online. Jadinya kita perkuliahan hari ini kita lakukan secara online, kemudian nanti minggu depan tinggal praktikumnya aja. Namun karena kasusnya adalah yang terakhir ini adalah gagal ginjal. Kebetulan gagal ginjal ini materinya banyak karena dia ada gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, dan drug inducement renal impairment atau DIRD. DIRD itu adalah obat-obat yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau gagal ginjal itu ada tiga subtema materi yang harusnya disampaikan. Masalahnya saya nggak, itu tuh ada sekitar 140 slide. Nah, mungkin kan saya jelaskan semuanya hari ini semua. Jadinya hari ini kita materinya cuma gagal ginjal akut. Nanti di minggu depan sebelum praktikum mungkin kita akan masuk lagi untuk gagal ginjal kronis. Kenapa saya kasihnya itu terpisah? Karena pertama waktunya nggak cukup. Yang kedua adalah eh gini apa namanya nggak mungkin. Soalnya kalau misalnya saya jelasin semuanya nggak mungkin masuk semua nanti khawatirnya kan eh, nggak bisa menyerap dengan maksimal juga. Kemudian ternyata di silabus di SK di materi-materi perkuliahan pharmaceutical care di 3 4 nanti semester depan itu nggak ada lagi gagal ginjal. Kan kalau yang kurikulum sebelumnya itu kita punya 2 kali pertemuan gagal ginjal. Jadi yang akut sama kronis terpisah pertemuannya. Cuman di kalian cuman satu pertemuan. Jadinya kita harus eh mau nggak mau kita s- minta waktu lebih untuk ngambil materi ini gitu. Jadi ya kalau semester-semester kemarin senior kalian itu dia 2 kali pertemuan gagal ginjal akut satu pertemuan, gagal ginjal kronis satu pertemuan, jadi 2 pertemuan. Bahkan drug induced renal disease itu satu pertemuan. Jadi kayak satu semester itu gagal ginjal sama jantung itu satu semester. Jadi 6 pertemuan, sekitar 8 pertemuan tuh buat gagal ginjal sama jantung. Jadi memang banyak waktunya. Cuman pas di kurikulum kalian itu gagal ginjal satu pertemuan aja. Jadinya makanya saya minta waktu tambahan lagi nanti mungkin minggu depan untuk jelasin yang gagal ginjal kronik. Ya, oke. Jadi hari ini yang gagal ginjal akut dulu. Jadi kita akan membahas tentang definisi, etiologi, patofis, faktor resiko, manifestasi klinik, pemeriksaan dan diagnosa, farmakoterapi atau pengobatan yang diberikan pada pasien yang GGA atau gagal ginjal akut, monitoring dan evaluasi. Nanti ada gagal ginjal akut, ada akut kidney injury. Dia sama aja bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, tapi nanti kalau kalian baca-baca buku gagal ginjal tentang ginjal, gangguan fungsi ginjal itu ada 2 istilah GGA atau istilahnya AKI. Definisinya, suatu sindrom klinik akibat adanya gangguan fungsi ginjal yang terjadi secara mendadak. Jadi ini sindrom ya. Sindrom itu kumpulan dari gejala-gejala penyakit. Jadi dia sindrom yang menyebabkan retensi sisa metabolisme nitrogen dan non nitrogen. Jadi kan ginjal ini punya fungsi kan udah belajar di anatomi fisiologi waktu di farmakologi. Ginjal itu punya fungsi untuk mengeluarkan zat sisa atau racun dari dalam tubuh, mengeluarkan urin kan. Yang dia keluarkan tuh dalam bentuk apa sih? Ada dalam bentuk nitrogen, urea, kreatinin. Nah, kalau dia itu urea kreatininnya bisa atau nitrogennya bisa dia sedikit atau dia bisa banyak dengan atau tanpa disertai oliguri. Oliguri itu eh buang air kecil yang berlebihan. Dapat disertai dengan gangguan metabolik lainnya seperti asidosis dan hiperkalemi. Kalau sedikit juga bisa ya. Jadi nggak harus dia banyak, nggak harus dia nggak harus dia banyak mengeluarkan air seni, tapi juga dia sedikit pengeluaran air seni juga masuk dalam gangguan fungsi ginjal akut. Salah satu gejalanya.
Kemudian ada asidosis dan hiperkalemi. Hiperkalemi ini berarti kadar kalium pada pasien itu berlebihan. Gangguan keseimbangan cairan serta dapat dampak terhadap berbagai organ tubuh lainnya. Jadi sebenarnya gini, kalau gagal ginjal akut itu dia bisa sembuh apa tidak sih? Kalau dari definisi ini, kalau dari definisi ini sebenarnya karena dia gangguan metabolik atau gangguan keseimbangan cairan, dia reversible, dia bisa kembali normal kalau kita perbaiki gangguan metaboliknya dan kita perbaiki keseimbangan cairannya, maka dia menjadi reversible. Namun, dia bisa menjadi parah atau irreversible ketika dia menjadi gagal ginjal kronis. Jadi dari GGA menjadi GGK. Nah, itu susah. Karena apa? Karena eh, udah ke tahap yang damage atau kerusakan permanen dari ginjal. Kalau gagal ginjal akut, dia belum permanen. Artinya kalau kita obatin, kita tangani dengan cepat, maka ginjalnya akan kembali berfungsi normal. Artinya tidak terjadi kerusakan permanen. Tapi kalau udah gagal ginjal kronis, maka udah terjadi kerusakan permanen dari ginjal tersebut. Menurut Kedigo ini salah satu guideline yang dipakai di seluruh dunia tentang gagal ginjal. Gangguan fungsi ginjal semua pakainya, ada yang Kedigo, ada yang pakainya dari Pernefri. Pernefri itu perkumpulan nefrologi Indonesia, dokter-dokter penyakit dalam yang ahli nefrologi itu membuat konsensus dan membuat panduan klinik di Pernefri. Jadi kalian bisa buka dari Kedigo atau dari Pernefri. Itu udah banyak guideline-nya, tinggal di download aja. Kemudian menurut Kedigo eh, yang dikatakan GGA atau gagal ginjal akut tuh kapan sih gitu? Kapan seorang pasien dikatakan GGA? Ketika ada peningkatan kreatinin serum lebih dari sama dengan 0,3 miligram per desiliter dalam waktu 48 jam atau peningkatan kreatinin serum lebih dari sama dengan 1,5 kali dari nilai dasar yang diperkirakan dalam kurun waktu 7 hari atau ekstresi urin kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam dalam kurun waktu 6 jam. Jadi pasien ini yang pertama kalau datang masuk rumah sakit dengan keluhan-keluhan hmm, yang sesuai dengan keluhan gagal ginjal akut, pasti akan dicek kreatinin dan urin. Kreatinin ini di darah, cek darah sama cek urin berarti ya. Cek urin untuk melihat apakah ada gangguan pada eh, postrenal atau gangguan pada ginjal bagian bawah atau yang di bagian postrenal. Kalau peningkatan kreatinin serum kan normalnya itu dia satu, kalau serum itu kan normalnya 1 sampai 1,2, 0,8 sampai 1,2 miligram per desiliter itu normalnya. Tapi ketika ada peningkatan lebih dari 0,3, jadi misalnya nih, masuk rumah sakit 1 miligram per desiliter, kemudian diukur lagi, ternyata 1, kemudian diukur lagi 6 jam kemudian 1,5, kemudian diukur lagi 6 jam kemudian ternyata naik menjadi 2. Terus naik terus peningkatan. Naik terus lebih dari 0,3 miligram per desiliter setiap dia ngukur. Nah, ternyata dalam waktu 48 jam peningkatannya itu signifikan. Berarti pasiennya bisa dikatakan GGA. Tapi belum dikatakan gagal ginjal kronis. Karena kalau gagal ginjal kronis, dia harus dipastikan selama 3 bulan berturut-turut kenaikan kreatinin serumnya itu signifikan dan persisten, artinya tetap. Diobatin tetap naik kreatininnya, nah itu GGK. Tapi kalau GGA diobatin dia akan kembali normal kreatininnya. Kemudian kreatinin serum yang lebih dari 1,5 dari nilai dasar. Nah, itu yang tadi nilai dasarnya 0,8 sampai 1,2. Kalau naiknya 1,5 kali lipat, berarti kemungkinan pasiennya mengalami GGA. Ekskresi urin kurang dari 0,5, ini dihitung bersama BB-nya. Jadi kalau ternyata dalam waktu 6 jam dia cuman, misalnya pasiennya minum
dalam sehari 1.500 liter, 1.500 mili, 1.500 mili minum dalam sehari. Ternyata dalam kurun waktu kurang dari 6 jam atau dari 6 jam pertama, ketika dia bangun tidur, dia cuma mengeluarkan 100 mili atau cuma mengeluarkan 50 mili. Kan sedikit ya itu ya dari 1.500. Itu bisa menjadikan oliguria atau dia eh, buang air kecilnya sedikit. Nah, mengakibatkan ada nggak sih nih resiko-resiko terjadinya gagal ginjal akut? Ini etiologinya atau penyebabnya. Jadi penyebabnya itu dipastikan karena prerenal, renal, dan postrenal. Prerenal itu artinya penyebab yang sebelum masuk ke ginjal, artinya sebelum melewati ginjal, ini ada penyebabnya loh di prerenal. Di renal itulah penyebab di bagian ginjalnya. Postrenal penyebab di bagian luar renal atau setelah melewati renal. Itu etiologi penyebabnya. Kita bahas di satu-satu. Yang pertama adalah yang prerenal ini. Prerenal. Prerenal itu dapat disebabkan karena adanya hemorrhagik atau dia ada perdarahan, ada dehidrasi atau pasiennya kekurangan cairan, dan adanya hipotensi. Hipotensi ini berarti tekanan darah yang rendah yang mengakibatkan penurunan sirkulasi darah ke ginjal. Kan tadi ceritanya adalah kalau misalnya darah itu kan kalau kita belajar di jantung akan menyebar ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh. Karena ada gangguan di renal, di prerenal, salah, ada gangguan di prerenal karena berdasarkan anatomi fisiologi, sebelum masuk renal itu ada arteri yang arteri tubular, yaitu di bagian tubulus ginjal itu yang akan apa ya, mensuplai mensuplai atau memberikan jalur kepada darah dari seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh termasuk ke ginjal. Kalau ada perdarahan berarti kan hemoragik kan perdarahan ya. Berarti darahnya turun, suplai oksigen, suplai darah juga kan turun. Dehidrasi ini kalau seandainya dehidrasi itu berarti dia kekurangan elektrolit karena dehidrasi kan kekurangan cairan. Cairan mengandung elektrolit. Nah, dehidrasi berarti kemungkinan besar dia kekurangan cairan. Kekurangan cairan itu akan menyebabkan penurunan sirkulasi. Kenapa? Karena di dalam darah kan mengandung elektrolit yang dibutuhkan ginjal juga. Untuk apa ya? Tadi untuk mengeluarkan, mengekspresikan yang udah nggak berguna lagi di dalam tubuh. Nah, hipotensi berhubungan sama apa? Hipotensi kan tekanan darah, berhubungan sama penurunan tekanan darah. Kalau tekanan darah ke jantung, tekanan darah di ginjal itu akan turun, berarti kan darah di ginjal itu sedikit. Nah, kalau darahnya sedikit, bagaimana ginjal bisa bekerja? Jadi semuanya akhirnya kerja ginjal terganggu karena adanya penurunan sirkulasi ginjal. Jadi istilahnya itu adalah kalau ada masalah pada prerenal, berarti ada masalah pada gangguan sirkulasi ginjal. Artinya aliran darah ke ginjal terganggu. Itu di prerenal. Kalau di intrarenal atau di bagian renalnya itu ada glomerulonefritis akut atau eh, kan fungsi ginjal itu dia menyaring atau memfilter. Ada tubulus distal, tubulus proksimal, ada glomerulonefritis atau glomerulus. Nah, glomerulus itu kan fungsinya menyaring ya, memfiltrasi semua senyawa atau elektrolit atau zat-zat yang dibuang oleh tubuh difiltrasi kembali, direabsorpsi, apakah ini masih berfungsi apa tidak, apakah ini harus dikeluarkan, itu tugasnya glomerulus. Nah, kalau ada gangguan namanya glomerulus nephritis akut atau GNA, ini berarti adanya eh, peradangan atau adanya jejas atau injury, luka pada glomerulusnya sehingga glomerulus tidak mampu menyaring atau memfilter zat-zat hasil metabolisme tadi di ginjal. Ya, tapi yang glomerulonefritis akut, bukan yang kronik. Kalau yang glomerulonefritis kronik itu di gagal ginjal kronik. Kalau yang GNA itu di akut. Ada nekrosis tubulus.
Ini berhubungan sama kematian atau kematian sel di tubulus proksimal. Kemudian ada penimbunan intrarenal. Jadi penimbunan intrarenal ini karena nggak keluar tadi karena gangguan di filtrasi sehingga zat-zat yang harusnya di metabolisme, zat-zat yang hasil metabolisme yang harusnya diekskresi dibuang itu nggak dibuang sama renal sehingga tertimbun di dalam renal. Jadilah penimbunan intrarenal yang mengakibatkan gangguan fungsi dan struktur jaringan pada ginjal sehingga terjadi gagal ginjal akut. Untuk yang postrenal ini dapat disebabkan karena batu ginjal, tumor, atau obstruksi kandung kemih. Kenapa? Karena letaknya itu setelah ginjal, jadi di bagian uretra yang berhubungan sama urinary atau berhubungan sama buang air kecil. Kemudian kalau batu ginjal kan letaknya di uretra, jadi dia itu kayak menyumbat menyumbat keluarnya urin sehingga kalau tersumbat urin tuh nggak keluar otomatis dia akan balik lagi ke renal atau dia akan toksik bukan toksik racun dalam tubuh karena kan dia nggak bisa keluar. Nah, aliran urin dari ginjal menurun. Harusnya ada nih berapa parameter sih, berapa mili urin yang harusnya keluar dari tubuh. Dia akhirnya menurun. Kemudian penumpukan zat toksin di ginjal sehingga merusak jaringan ginjal mengakibatkan gagal ginjal akut. Ya. Ini yang kan akut ya, berarti akut ini karena ada pencetusnya dari lain. Dia tidak merusak struktur atau bukan struktur, dia tidak merusak secara permanen gitu loh. Jadi diobatin kalau misalnya gagal ginjal akut di renal, oh dia karena dehidrasi, obatin dehidrasinya. Oh dehidrasi kasih terapi cairan, perbaiki terapi cairannya, maka ini nggak akan terjadi, ini akan berkurang. Kemudian kalau di penimbunan intrarenal, berarti tinggal dikeluarkan, dikasih obat-obat diuretik supaya keluar zat-zat yang hasil metabolisme tadi yang menumpuk di renal, keluar, berarti kembali normal lagi ginjalnya. Kemudian terjadi lagi yang postrenal, misalnya batu ginjal, diambil batu ginjalnya, selesai, maka nggak jadi gagal ginjal akut lagi. Jadi memang kalau gagal ginjal akut itu masih bisa ditanganin dan masih bisa disembuhkan. Kalau kronik, udah stage akhir, artinya udah stadium akhir itu udah nggak bisa lagi diselamatkan ginjalnya karena ada kerusakan di ginjal secara permanen. Kalau gagal ginjal akut kerusakannya tidak permanen. Oke, ketidakmampuan ginjal mengekskresikan urin mengakibatkan apa? Mengakibatkan penumpukan asam organik, mengakibatkan GFR menurun, mengakibatkan retensi cairan Na dan elektrolit. Kenapa? Karena retensi itu berarti ambilan kembali, berarti Na dan elektrolit lainnya, natrium dan semua elektrolit lainnya itu nggak dikeluarkan dari tubuh. Harusnya dikeluarkan. Maka terjadilah hipernatremi, hiperkalium, hiperfosfat. Karena apa? Nggak dikeluarkan oleh tubuh. Karena ginjalnya terjadi gangguan yang mengakibatkan semakin tingginya cairan dalam tubuh, volume darah semakin banyak dalam tubuh, maka akan mengakibatkan namanya hipertensi. Karena hipertensi itu disebabkan karena peningkatan volume darah atau peningkatan cairan dalam tubuh. Kemudian yang kedua, cairan tubuh meningkat dapat menyebabkan edema. Jadi ada pembengkakan. Ada di edema paru, berarti pembengkakan paru, edema kaki, atau edema perifer, berarti pembengkakan di kaki. Karena cairan tadi, dia mau kemana larinya cairan ini kan kelebihan. Kelebihan cairan harus dikeluarkan. Tadi mau dikeluarkan, ginjalnya mau mengeluarkan tapi nggak bisa karena ada gangguan pada filtrasi dia nggak tahu yang mana yang harus saya keluarkan nih gitu ya gitu. Kemudian yang kedua karena ada penyumbatan di posrenalnya di bagian uretra disumbat sehingga nggak bisa keluar cairannya. Ya, terus mau kemana dia? Akhirnya dia kembali ke ginjal. Dari ginjal dia merusak ginjal kemudian mengakibatkan beberapa masalah yaitu ada hiperkalemi, hipertensi dan edema. Udem atau edema ini kelebihan volume cairan tubuh. Penanganannya tinggal dikasih obat penurun atau mengeluarkan cairan tubuh, kasih diuretik. Kemudian hipertensi, resiko CAD, resiko gagal jantung. Eh, Kalau di tata laksana penyakit bisa aja dia gagal jantung dulu atau dia CAD dulu, dia penyakit jantung koroner dulu, baru dia GGA.
atau dia GGA dulu baru dia resiko penyakit jantung koroner. Jadi dia sama-sama memberikan resiko yang sama ya. Jadi kalaupun dari jantung dulu kah baru gagal ginjal tuh bisa sama-sama aja resikonya. Atau gagal ginjal dulu baru jantung kayak gitu tuh bisa juga. Kemudian hiperkalemi, karena tadi kelebihan kalium dalam tubuh terjadi hiperkalemi, terjadi disaritmia otot jantung. Artinya kalau hiperkalemia, jadi kalau kalium itu tinggi, maka kalsium tuh juga akan tinggi karena kan kalium itu temannya kalsium. Nah, kalau kalium tinggi, kalsium tinggi. Kalau Ca2+ tinggi, maka jantung itu akan semakin berkontraksi karena Ca2+ dibutuhkan oleh jantung untuk berkontraksi. Nah, jadi semakin tingginya, maka semakin tinggi juga otot jantung itu bekerja. Kemudian penumpukan asam organik atau H+-nya meningkat. Ini berhubungan sama gangguan metabolik ya. Kan tadi nggak keluar nih cairannya dalam tubuh, sehingga asam organiknya juga nggak akan keluar, H+-nya nggak akan keluar. Semakin tinggi H+, berarti pH-nya semakin turun, pH tubuh semakin turun. Makanya kalau pemeriksaan gagal ginjal pasti ada pemeriksaan urin. Karena kalau pH normal kan dia 6 7 sampai 9 sekitar 7. Kalau urin dia dari 6 sampai 8 masih bisa. Kalau pH darah turun sampai pH-nya 4, pH-nya 3, maka terjadi gangguan namanya asidosis metabolik. Jadi kebutuhan atau pH dalam tubuh itu menurun mengakibatkan gangguan metabolisme terhadap tubuh. Karena beberapa obat, beberapa sel, beberapa hmm, metabolisme dalam tubuh itu perlu pH yang seimbang. Nggak bisa terlalu asam, nggak bisa terlalu basa. Ada namanya asidosis metabolik, ada namanya alkalosis metabolik. Kalau asidosis metabolik itu penumpukan asam organiknya tinggi, berarti dia H+-nya tinggi. Menjadi pH-nya lebih asam. Kalau alkalosis metabolik berarti dia menjadi lebih basa. pH-nya berarti lebih rendah yaitu yang pH 10, 9 ya. Jadi dia lebih basa gitu. Kalau dia tinggi dia pH 2, pH 3, pH-nya istilahnya pH-nya turun dengan nilai pH asam yang cukup tinggi. pH asam yang tinggi kan satu tuh pH asamnya tinggi. Pernafasan Kusmaul ini pernafasannya bisa pendek-pendek gitu. Ngos-ngosan, pendek-pendek napasnya. Oke, kemudian ini prerenal, ini gambaran ginjal. Oke, di sini ada ginjal, ya ini ginjal. Ada tadi prerenal, ada postrenal, ada renal. Jadi prerenal. Prerenal tuh di sini, di arteri renal atau arteri tubulus. Ini renal. Jadi ini prerenal di sini, terus ini renalnya. Ini renalnya di sini. Postrenalnya dari mana? Dari sini sampai uretra. Ini postrenal, ya. Kemudian untuk renal arteri maka di pembuluh darahnya. Makanya tadi ada hipertensi atau ada gangguan sirkulasi darah di prerenal. Kemudian kidney di bagian renalnya itu ada ini diperbesar, ada glomerular involucre, ada tubulointerstisial, ada tubular obstruction. Kalau glomerular injury berarti di glomerulus di bagian yang memfiltrasi zat-zat hasil metabolisme ini terjadi gangguan yang mengakibatkan tidak dapatnya ginjal memfiltrasi beberapa zat yang harusnya dibuang oleh tubuh. Kalau tubulointersisial berarti di bagian tubulus proksimal di bagian sini itu bisa aja terjadinya eh, dia terjadi seperti penyempitan kah, kemudian eh, terjadi peradangan kah, itu di tubulusnya. Kalau tubular obstruction berarti ada sumbatan. Akibat tadi yang zat toksin tuh masuk semua ke dalam ginjal karena nggak bisa dikeluarkan, sehingga ada tubular obstruction. Dia menghambat, ya, menghambat aliran cairan itu di dalam ginjal. Itu tubular obstruction.
Postrenal itu di mana? Ini postrenal tuh di bagian ureter, bladder sama uretra. Bagian apa? Bagian saluran kemih atau bagian saluran urin. Bladdernya kan tempat menampung urinnya ya. Nah, gitu. Jadi ada gangguan di sana. Klasifikasinya ada dua tipe berdasarkan Riffle sama Akin. Ini berdasarkan stage-nya itu yang Akin. Kalau stage Akin itu ada tahap 1, 2, 3. Kalau Riffle dia berdasarkan resikonya, kemudian injury-nya berdasarkan luka atau jejas yang ada pada glomerulonefritis. Kemudian dari kegagalan organ, kemudian dari loss and stage ini penurunan fungsi ginjal. Jadi dicek setiap minggunya. Jadi biasanya paling susah pakai Rival sehingga banyak yang pakainya Akin. Tinggal kita cek 1,5 kali kah, kenaikan serum kreatininnya 2 kali kah, 3 kali kah. Gitu. Faktor resiko, pasien yang punya komplikasi seperti hipertensi, obesitas, diabetes, gagal jantung, dan penyakit hati, pernah mengidap gagal ginjal akut sebelumnya, jadi udah pernah GGA kemudian sembuh dan bisa kambuh lagi, mengidap penyakit arteri perifer karena berhubungan sama ini renal arteri ya, tengah melakukan perawatan atau sedang mengidap penyakit autoimun karena autoimun kan menyerang tubuh sendiri, sel-sel yang masih bagus juga diserang sehingga khawatirnya malah sel-sel yang bagus di dalam nefron atau ginjal tuh itu yang diserang sama si autoimun. Jadi punya penyakit autoimun, kemudian berusia lansia. Itu karena ada penurunan fungsi ginjal. Gejalanya tergantung masalahnya. Mau dia prerenal kah, postrenal kah, renal. Kalau masalahnya adalah yang di prerenal, nih di prerenal sini, maka manifestasi kliniknya atau gejalanya adalah pasti yang tadi ini. Ada hipertensi lah, kemudian ada hiperkalemi lah. Nah, kalau yang di eh postrenal berarti yang ini nih, berarti masalahnya di bagian bladder, ureter atau uretra. Berarti di situ apa? Oh, urinnya nggak keluar, urin outputnya rendah. Harusnya urinalisisnya selama 6 jam pertama harusnya 800 mili, tapi pasiennya cuma 50 mili, berarti itu di postrenal. Ya, itu gangguannya itu. Kemudian BB-nya naik. Karena apa? Karena cairan isinya. Udem kan bengkak. Hmm. Nyeri perut atau pinggang bagian bawah. Yang sangat parah. Tapi yang parah ya artinya kalau ditekan itu sakit. Dibawa jalan sakit. Jadi nyerinya tuh kelasnya moderate sampai severe. Ringan itu nggak masuk. Ya. Edema atau bengkak dan hipotensi ortostatik ini penurunan tekanan darah karena pergerakan. Jadi tekanan darahnya tiba-tiba turun gitu. Pemeriksaannya ada klinis, laboratorium. Kalau laboratorium nih, terus kemudian EKG sama pencitraan. Untuk yang klinis itu sesuaikan sama manifestasi kliniknya, tanda-tandanya pasien GGA dan pemeriksaan fisik. Ini dokter yang bisa menentukan. Kalau yang kalau yang laboratorium itu ada ureum, peningkatan kreatinin, dan peningkatan asam urat. Jadi peningkatan beberapa kadar laboratorium, terutama ureum dan kreatinin. Nah, kalau pasien yang GGA, gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis, dia wajib untuk dilakukan perhitungan berapa sih clearance-nya atau bersihan ginjalnya. Caranya ngukurnya, rumusnya adalah kreatinin urin dikali volume urin dibagi kreatinin serum. Jadi dicek tuh CR urinnya berapa, CR serumnya berapa, gitu ya. Ini untuk melihat bersihan kreatinin pada pasien gangguan fungsi ginjal, baik akut maupun kronis. Untuk yang kedua ada rumus Cockcroft-Gault. Cockcroft-Gault ini digunakan untuk semua pasien gagal ginjal. Ini patut kalian hafalkan dan kalian ingat. Pasien gangguan fungsi ginjal, laju filtrasi glomerulusnya harus kita hitung. Berapa mili sih dia per menitnya?
Jadi LFG ini laju filtrasi glomerulus. Artinya seberapa lajukah atau seberapa bagusnya si glomerulus ini dalam memfiltrasi. Nah, kalau semakin cepat laju filtrasi glomerulusnya semakin bagus. Tapi kalau semakin lambat atau dia butuh 10 mili, butuh 15 mili untuk masuk ke butuh 15 mili untuk eh, butuh 15 mili per menit misalnya kan. Berarti butuh 15 mili per satu menit untuk mengeluarkan bersihan. Jadi semakin besar angkanya semakin bagus. Misalnya, oh, ginjal ternyata hasil LFG-nya adalah 60 mili per menit. Berarti dalam 1 menit itu 60 mili yang keluar clearance-nya atau bersihan oleh glomerulus yang dia filtrasi. Tapi kalau misalnya hasil akhirnya ternyata LFG-nya 10 mili per menit. Berarti cuma 10 mili aja dalam 1 menit keluar ginjal mampu memfiltrasi. Berarti semakin sedikit kan kemampuannya. Semakin sedikit angka yang dikeluarkan oleh laju filtrasi glomerulus, maka semakin terjadi gangguan di ginjal tersebut. Karena berarti semakin kecil kemampuan glomerulus untuk memfiltrasi. Ya kan? Oke. Kemudian untuk rumusnya ini 140 dikurang usia dikali BB dibagi 72 dikali kreatinin serum. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, wanita dikali 0,85. Jadi nanti rumusnya kalau untuk yang wanita itu dikali 0,85 ya. Untuk laki-laki rumusnya begini aja. 140 kurang usia kali BB dibagi 72 kali kreatinin serum. Tapi kalau perempuan maka rumus ini kalian kalikan lagi 0,85. Karena beda laju filtrasi antara laki-laki sama perempuan. Kemudian pemeriksaan dan diagnosa, pemeriksaan EKG yaitu pemeriksaan EKG rutin pada setiap pasien GGA untuk menentukan diagnosis dan tindak lanjut hiperkalemia. Ini kalau GGA itu berarti dia hiperkalemia gejala tadi ya, yang kita lihat di sini. Hmm, Nih, hiperkalemi kan? Karena dia hiperkalemi, maka ketika ada gangguan hiperkalemi, kita cek EKG-nya karena mempengaruhi hiperkalemi tadi mempengaruhi apa? Mempengaruhi disritmia otot jantung. Itu kebaca kan di EKG. Ya, pemeriksaan EKG elektrokardiograf nggak baca di EKG yang kita belajar CAD kemarin. Berarti kalau ada hiperkalemi, cek EKG-nya. Normal nggak? Kemudian prosedur pencitraan tujuan untuk menentukan diagnosis banding atau adanya gangguan lain dari ginjal, yaitu nekrosis tubular akut, nefrosis akut tubular nefrotoksik, gagal ginjal akut glomerulopati, nefropati obstruktif akut, dan prosedur pencitraan ginjal yang digunakan seperti foto polos perut, USG ginjal, CT scan, dan renografi hipurana. Kalau yang prosedur pencitraan ini, kalau sudah kalian lakukan yang pemeriksaan ini, udah klinis, udah laboratoris, udah tes clearance kreatinine juga sudah, kemudian EKG sudah, tapi penegakan diagnosa gagal ginjal akutnya belum tepat, belum pas gitu, belum belum tegak diagnosanya. Nah, itu dokter akan menambah dengan prosedur pencitraan. Ini dari dokter, jadi kita cuma lihat nanti hasil akhirnya dia seperti apa, diagnosa akhirnya. Oke, ini parameter diagnostik untuk pasien yang akut kidney injury. Jadi kita lihat di sini ada urinary sedimentasi.
ada prerenal aki, intrinsik, sama postrenal. Jadi kalau misalnya pasiennya itu gangguannya di prerenal atau di sebelum ginjal, berarti sedimen urinnya bisa aja dia normal. Kalau gangguannya di intrinsik, di renal, berarti terjadi cellular debris atau granular cast. Kalau ternyata postrenal, dia akan terjadi cellular debris. Jadi memang masing-masing tes laboratorium ini dapat menentukan dia di prerenal kah, di intrinsik kah, atau di renalnya kah, atau di postrenalnya. Contoh ada RBC, red blood cell, berarti di urin tuh ada darah. Urinary red blood cell, RBC. Urinary RBC, ada sel darah atau eritrosit di dalam urin. Kalau di prerenal itu nggak mungkin. Kalau pasiennya sakit gagal ginjal akut, GGA, di bagian sebelum renal, itu nggak mungkin urinnya berwarna merah. Kan dia sebelum renal. Kalau dia setelah renal atau dia di pas renal itu bisa. Kenapa? Karena pas di renal difiltrasi, terbawalah darah itu ke urin, masuk ke dalam bladder atau tempat penampungan urin, keluar lewat uretra, darah di dalam urin, ada eritrositnya. Padahal kan nggak boleh harusnya. Kalau ada eritrosit di urin berarti tidak mampu tuh namanya glomerulus memfiltrasi. Harusnya kalau ada eritrosit, wah ada eritrosit nih kata glomerulus, kembalikan ke tubuh, reabsorpsi. Jangan sampai keluar tubuh karena kan bentuknya besar. Dia glomerular, besar. Harusnya nggak mampu ginjal tuh memfiltrasi. Tapi kalau dia bisa sampai lolos, berarti ada gangguan di ginjalnya. Kayak gitu ya. Sama kayak urinary white blood cell, leukosit di urin, sama. Terus natrium urin, ini kalau kelebihan lebih dari 40 mili ekuivalen, berarti masalah di urinnya. Ada osmolaritas urin, ada BUN, ada serum kreatinin. Perbandingan urin dan serum kreatinin. Ya, ini tinggal kita lihat hasil dari dokternya aja. Ini dari dokter yang menentukan, kita tinggal lihat hasilnya. Oke, kemudian diagnostik sudah farmakoterapi. Berarti kita masuk ke pengobatan. Sebelum saya lanjutkan dari yang saya jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan ke pengobatan. Karena agak banyak pengobatan. Jadi dari yang tadi faktor resiko, manifestasi klinik, patofisiologi, etiologi, kemudian pemeriksaan dan diagnosa, ada yang ingin ditanyakan untuk gagal ginjal akut. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke farmakologinya, obat-obatan? Tidak ada. Terapi farmakologi dan non farmakologinya. Jadi kalau untuk terapi farmakologi dan non farmakologi, di sini ada yang pencegahan aki dan udah terjadi aki. Jadi pencegahan ini artinya jangan sampai menjadi parah akinya gitu kan. Terus yang kedua, terapi farmakologi bagi yang udah aki atau udah terjadi GGA. Nah, ini yang pertamanya yang belum terjadi GGA, baru mau arah ke sana nih, baru dokternya menduga ada arah ke ginjal akut mungkin kan? Nah, itu kan resiko nih untuk terjadi akut kidney injury. Jadi dokternya mungkin akan memberikan terapi farmakologi pencegahan dari AKI. Kemudian terapi farmakologi dari AKI ada pengobatannya sendiri dan terapi non farmakologi. Terapi farmakologi pencegahan, prevention atau pencegahan akut kidney injury. Itu diberikan normal salim. Jadi pasien itu nggak ada pasien
ginjal atau pasien yang kan RL, dia pasti dikasihnya NaCl. Ininya infusnya NaCl. Kemudian dapat juga dikasih sodium bikarbonat jika pasiennya hiperkalemi. Dikasih asam askorbat vitamin C, tapi ada dosisnya ya. Karena asam askorbat yang kelebihan dosis itu juga mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. Jadi harus ada dosisnya. N-asetilsistein ini berhubungan sama efek antioksidannya ya. N-asetilsistein ini mukolitik obat batuk NAC. Nah, ini berhubungan sama eh, antioksidan sama efek antioksidan nanti. Kemudian yang nggak direkomendasikan, kalau yang anaritit kita nggak punya, anaritit nggak ada di Indonesia, jadi abaikan aja kita nggak punya obat itu. Kalau not recommended terapi, ada dopamin, ada loop diuretik, ada RRT atau renal replacement terapi sama epoetin alfa. Kenapa? Karena eh, obat tersebut yang ada di sini, yang not recommended ini biasanya digunakannya untuk yang gagal ginjal kronis, bukan yang akut. Gitu. Kayak dopamin, loop diuretik itu digunakannya di GGK. Jarang gunainnya di GGA. Renal replacement itu yang dialisis, hemodialisis, itu renal replacement terapi namanya. Artinya pasiennya cuci darah. Nah, itu nggak butuh. Kalau pasien GGA, pasien AKI sebenarnya nggak butuh, tidak terlalu membutuhkan ini. Tidak terlalu membutuhkan hemodialisis. Yang butuh hemodialisis itu adalah yang gagal ginjal kronis. Epoetin alfa juga pada pasien yang anemi biasanya. Nah, anemi itu baru muncul kalau GGK-nya tinggi atau atau dia udah masuk dalam stage gagal ginjal kronik. Baru banyak yang anemia. Kalau AKI itu anemianya sedikit. Jarang ada resiko atau timbul efek anemia. Makanya epoetin alfa nggak mungkin diberikan. Kalau gagal ginjal kronik, ya iya diberikan epoetin alfa. Epoetin alfa ini salah satu hormon untuk meningkatkan sel darah merah atau meningkatkan HB karena penurunan fungsi ginjal kan salah satu yang memproduksi atau hormon yang memproduksi sel darah merah kan epoetin alfa. Epoetin alfa diproduksi sama ginjal. Kalau ginjalnya rusak, epoetinnya akan turun gitu. Terapi farmakologi pencegahan AKI itu selain yang tadi saya jelaskan ada lagi nih. Ini kalau yang ini di Dipiro 2 ini saya ngambil di Dipiro edisi 11, kalau yang ini edisi 12. Oke, dikasih hidrasi, sodium loading ya, sodium NaCl. Dikasih yang Y, kan ada Y sama N. Yang N ini nggak perlu, nggak efektif. Kalau iya ini efektif, yes, dia efektif. Diberikan dengan kondisi tertentu dan memberikan manfaat yang signifikan. Ada hidrasi, ada teofilin, asetilcysteine, dan insulin. Nah, kalau kayak insulin itu hanya untuk pasien yang critically ill patient, artinya pasien yang kritis, pasien yang sampai kadar hiperkaleminya sampai sampai 6 atau 7 mungkin. Istilah insulin. Insulin ini fungsinya salah satunya memasukkan kalium ke dalam sel. Jadi kalau ada hiperkalemi, pasien yang hiperkalemi, kaliumnya kelebihan dalam tubuh karena kelebihan di cairan ekstraseluler, maka insulin bisa membantu untuk memasukkan kalium ke dalam sel sehingga mengurangi resiko terjadinya hiperkalemia. Kemudian ini ada asetil ini sudah saya jelasin sebelumnya tadi juga. Terus ini tata laksana GGA. Oke, terapi farmakologi dulu. Terapi farmakologi AKI. Tadi kan di sini ada tulisan ya. Loop diuretik tidak direkomendasikan. Tapi kenapa kalau untuk farmakologi AKI dia direkomendasikan? Jadi kalau untuk pencegahan, ini kan loop diuretik untuk prevention, pencegahan. Kalau untuk pencegahan,
loop diuretik tidak diperlukan. Tapi kalau dia untuk pengobatan, aki yang udah pasien sudah aki fix, bukan mencegah lagi tapi mengobati aki, itu Pak boleh pakai furosemid atau bumetanide. Torsemid nggak ada lagi, sudah ditarik dari peredaran, nggak ada obat lain lagi. Atau asam etakrinat. Nah, torsemid ini udah nggak ada. Asam etakrinat ini di Indonesia kayaknya nggak ada juga. Jadi biasa pakai furosemid atau bumetanide. Ya, ini yang dipakai. Kemudian nutrisi parenteral atau dia kita mengatur nutrisi yang diberikan kepada pasien. Jangan sampai ini pasiennya gagal ginjal akut. Dikasih makanan gizinya adalah yang tinggi kalium. Bah, pasiennya sudah hiperkalemia, dikasih lagi yang tinggi kalium. Nutrisinya dikasih sayur kangkung tinggi kalium kan? Nah, ya tambah kelebihan kalium pasien. Dia harus dikurangin. Yang memang zat-zat atau sayur-sayuran, buah-buahan tinggi kalium diturunkan dulu, dikurangin dulu agar mencegah atau mengatasi ke kondisi hiperkalemia atau kelebihan cairan dari pasiennya. Tata laksananya, kita bisa lihat ketika ada kenaikan dari serum kreatinin sebanyak 0,5 miligram per desiliter atau 50% atau GFR-nya turun 50%. Jadi misalnya GFR-nya biasanya GFR-nya 60 mili per menit, 60 mililiter yang terfiltrasi oleh glomerulus menjadi 30 atau 25% aja yang bisa keluar. Nah, itu kan berarti terjadi penurunan fungsi GFR. GFR sama kayak LFG tadi ya, yang ini ya. Nih, LFG sama kayak GFR. Laju filtrasi glomerulus. GFR, glomerulus filtration rate. Jadi sama aja bahasa Inggris sama Indonesia. Jadi sama aja LFG sama GFR. Kemudian pasiennya punya riwayat penyakit. Kemudian diwawancara ada obat yang dia gunakan. Ternyata obat-obatnya adalah obat-obat yang merusak fungsi ginjal. Wah, adanya demam mungkin karena ada infeksi, karena glomerulonefritis, ada infeksi demam atau peradangan. Kemudian penurunan berat badan yang terlalu signifikan atau peningkatan terlalu signifikan. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, kalau penyebabnya terlihat jelas, ya terlihat jelas, maka dosis dapat dikonfirmasi atau diberikan penegakan dosis. Disertai dengan tes-tes tertentu. Contohnya tadi tes EKG, tes pencitraan, tes laboratorium, kayak gitu. Kemudian jika diagnosisnya pas, maka harus diobatin penyebabnya. Oh, penyebabnya postrenal, ada batu ginjal. Berarti ya obatin batu ginjalnya, angkat batu ginjalnya. Gitu. Kalau misalnya diagnosisnya tidak terkonfirmasi atau tidak, maka kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan yang tadi pencitraan. Ini ada prerenal, intrarenal, sama postrenal. Syaratnya nih, syaratnya kalau mau bilang, oh ini prerenal nih, oh ini intrarenal. Lihat rasio bunnya, bun kreatinin. Lihat ada obstruksi apa enggak. Intinya kalau tidak ada obstruksi, tidak ada penyebab dari tubulus tuh nggak ada masalah di renalnya, berarti itu pre atau post. Tinggal dilihat kalau dia prerenal, dia nggak ada masalah sama urin, dia urin lancar. Tapi kalau dia post renal, ada masalah sama urin, urinnya jadi sedikit, berarti masalahnya di post renal. Ya, ini adalah salah satu tata cara terapi untuk pasien GGA. Ini yang pasien yang ICU, yang pasien-pasien ICU, terus dia buang air kecilnya sedikit karena ada gangguan pada nekrosis tubular. Di sini dapat diberikan apa aja? Dapat diberikan furosemid 80 miligram. Kalau ternyata hasil urin outputnya masih kurang dalam 1 jam, maka boleh kita tambahkan dosisnya menjadi 400 miligram.
Kemudian, jika urin outputnya mengalami peningkatan yang bagus, maka kita bisa lanjutkan obatnya dan diturunkan dosisnya menjadi 40 miligram intravena. Yang ini 400 miligram itu juga intravena, dia pakai dosis besar. Tapi kalau dia tidak urin outputnya masih sedikit atau masih dikatakan aki, maka kita bisa kasih furosemid dengan chlortiazid, dua diuretik kombinasi. Ya, itu. Kemudian terapi komplikasi pada aki. Jadi kalau ada komplikasi nih, ternyata oh pasien saya akut kidney injury plus hipokalsemia. Berarti berikan kalsium karbonat atau kalsium glukonat 10%. Oh, pasien saya aki disertai hiperkalemia. Berarti maka bagaimana nih pengerjaannya? Batasi asupan kalium. Cek mana obat-obatan yang mengandung kalium tinggi, gizi yang memberikan makanan yang kalium tinggi itu mana? Tolong diturunkan atau di stop atau diturunkan dosisnya supaya kalium tetap ada tapi jangan sampai berlebihan gitu. Ini yang tahap komplikasi ya. Kemudian tinggal dibaca aja apa aja yang harus kalian tambahkan kalau ada komplikasi tersebut. Pemantauan terapi obat aki, apa yang dipantau? Yang dipantau obat yang dimetabolisme dan diekskresikan oleh ginjal harus di adjustment dose atau harus disesuaikan dosisnya. Kenapa? Ini ginjalnya udah mau rusak nih, udah aki. Tambah dikasih obat-obatan yang merusak ginjal. Ya tidak sembuh-sembuh pasiennya. Ya. Contoh gentamisin, ini kan juga merusak ginjal. Makanya diberikannya dengan hati-hati. Kemudian semua obat yang menghambat ekskresi kalium seperti trimethoprim dan diuretik menghemat kalium itu adalah spironolakton harus dihentikan. Jadi nggak boleh memberikan spirono pada pasien aki. Kemudian obat yang harus di-adjustment. Adjustment itu disesuaikan dosisnya. Obat apa aja? Ada analgetik, ada antipiretik, ada antiviral, ada antifungi, ada antimikroba, ada agen diabetes atau obat diabetes, allopurinol, baclofen, colchicine, digoxin, lithium, heparin dan notch atau asetilcysteine. Asetilcysteine. Hmm, untuk yang harus di adjustment itu kan ada bukunya sendiri. Ya. Oh, kalau saya pasiennya nih aki, terus pasien ternyata pakai obat gabapentin. Berapa ya dosisnya? Itu kalian harus searching cari di dosis dengan gangguan fungsi renal. Apakah harus diturunkan 10% kah? Diturunkan setengahnya kah? Atau boleh diturunkan dosisnya, dosis kecil, berapa ketentuannya? Itu ada semua di farmakope. Ada juga di Drug Information Handbook. Jadi kalau ada obat-obat ini, analgetik, anti epilepsi, antiviral acyclovir, gansif, valganciclovir, kemudian ada fluconazole, ada metformin, linezolid, doxycycline, bla bla bla. Nah, itu harus kalian hindari atau kalian pantau karena obat-obat tersebut merusak fungsi ginjal. Khawatirnya dari aki lanjut ke kronik. Hmm. Bukannya sembuh malah pasien nambah penyakit. Hmm. Kok nggak mungkin sih? Ini ada manitol, ada terapi farmakologi manitol. Kemudian ini dimulai dengan dosis 12,5 hingga 25 gram intravena selama 3 hingga 5 menit. Nah, ini penggunaannya nggak tiap hari, cuma sebentar aja ini biasanya. Kalau loop diuretik, contohnya furosemid, itu mengurangi kelebihan cairan tetapi dapat memperburuk aki. Karena kan dia diuretik ya, jadi dia keluarin cairannya, tapi memperburuk. Kenapa bisa memperburuk? Karena semua dia keluarin. Maunya itu mau dipakai lagi kah sama tubuh, mau nggak dipakai sama tubuh dia nggak tahu. Akhirnya dikeluarin semuanya. Kemudian infus loop diuretik untuk
mengatasi yang pasien-pasien yang udemnya sampai paru-paru, udem perifer yang sudah bengkak sesak, nggak bisa dikasih obat oral, ya kasih injeksi biar cepat keluarnya. Ini common causes berarti ini adalah pasien-pasien yang resisten obat diuretik pada pasien yang severe aki. Jadi kita bisa berikan sodium intake kalau nggak ada obat diuretik yang dia bisa pakai. Sodium intake-nya kita ini kurangin. Misalnya biasanya 20 ppm NaCl. Kurangin jadi 10 ppm gitu. Ya. Kemudian nih mengurangi renal blood flow. Jadi obat-obat yang merusak fungsi ginjal, NSAID, obat-obat vasodilator, itu langsung kita amatin. Oh, ini pasien saya pakai natrium diklofenak. Pasien saya sedang GGA. Bagaimana cara ngatasinnya? Apa saya stop aja ya natrium diklofenaknya? Enggak dulu jalan stop, lihat dulu ureum kreatininnya normal apa naik. Kalau normal ya udah biarin aja berarti nggak ada efek ke pasiennya. Tapi kalau ternyata tinggi, nah lapor dokter-dokter tinggi dokter ureum kreatininnya. Curiga aki dok. Oke, terapi non farmakologi, eliminasi faktor resiko, berarti beberapa faktor resiko yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal kalian kurangin. Kayak misalnya pasiennya obesitas, pasiennya gaya hidupnya tidak tepat, merokok, minum alkohol gitu ya. Kemudian supportive care dengan manajemen cairan, tadi pakainya NaCl, jangan pakai RL, jangan pakai yang lain. Kemudian kontrol elektrolit dari hiperkalemi, hipokalsemi, asidosis, hiperfosfat, hipernatremi. Kemudian yang keempat, renal replacement therapy. Itu ada hemodialisis dan CAPD. CAPD itu adalah continuous ambulatory peritoneal dialysis. Cuci darah lewat perut. Kalau hemodialisis kan cuci darah pakai alat di rumah sakit. Fungsinya adalah kenapa disebut renal replacement terapi, terapi pengganti fungsi ginjal karena yang fungsi ginjal itu menyaring, memfiltrasi atau membuang sisa hasil metabolisme itu nggak dilakukan sama ginjal sehingga dibuatlah alat namanya hemodialisis. Fungsinya cuci darah itu adalah menyaring darah yang sebelumnya itu membawa zat-zat toksin yang harusnya di metabolisme tapi nggak di metabolisme atau harusnya dikeluarkan dari hasil metabolisme dia nggak dikeluarkan sehingga boleh dilakukan hemodialisis. Nanti dicuci darahnya kembali ke tubuh pasien darah bersih gitu. Kalau CAPD itu dialisisnya sama, prinsipnya CAPD itu sama kayak dialisis tapi dia lewat perut pasangnya. Ini boleh dibawa kemana-mana. Di rumah gini bisa pasang sendiri pasiennya. Tapi resikonya apa? Resikonya infeksi. Karena apa? Pasien sendiri yang melakukan CAPD. Nggak semua pasien dibekalin bagaimana cara menangani CAPD. Nggak semua pasien ngerti cara pakai kasa steril. Nggak semua pasien ngerti bagaimana cara pakai selang infus. Nah, jadinya CAPD itu susah kalau misalnya pasien yang lakukan sendiri. Walaupun itu paling fleksibel. Karena bisa dibawa kemana-mana. Cuman ya resikonya infeksi gitu loh. Kemudian terapi non farmakologi selanjutnya adalah olahraga pasti, diet, dan perbaiki gaya hidup. Nah ini renal replacement therapy atau RRT. Jika terapi farmakologi gagal, maka kita boleh pertimbangkan RRT atau tadi yang dialisis atau COPD. Kriterianya yang seperti apa? Tidak semua orang pasien masuk rumah sakit langsung kalian hemodialisis. Ada kriterianya. Yang pertama oliguri, urinnya sedikit. Yang kedua anuria. Yang ketiga anuria ini sama sekali nggak keluar bahkan. Kalau hiperkalemi ada kadar kalium yang lebih dari 6,5 yang tidak normal. Gangguan keseimbangan cairan elektrolit asam basa ini kayak asidosis metabolik, asidosis alka, asidosis
metabol respiratorik, kemudian alkalosis metabolik atau alkalosis respiratorik. Kemudian intoksikasi obat-obatan. Nah, ini kalau misalnya diberikan drug induced renal, mana tadi? Nih, diberikan obat-obat ini, dikasih lamotrigin lah, dikasih allopurinol lah, dikasih colchicine lah, digoxin lah, litium lah dikasih. Sehingga apa? Sehingga pasiennya intoksikasi, berarti ada keracunan obat-obatan atau berlebihan obat yang diberikan. Intoksikasi obat-obatan. Harusnya cuma 2-3 obat, dia kasih semua obat ke pasien. Nah, kan nggak bisa ya. Hemodialisis, dialisis selama stadium oliguri atau urinnya sedikit, memberikan waktu pada ginjal untuk memulihkan diri. Dialisis juga mencegah penimbunan zat-zat bernitrogen yang dapat menstabilkan elektrolit dan mengurangi beban cairan. Jadi, kalau hemodialisis ini intinya adalah dia cuci darah, di mana darah kita yang kotor itu yang mengandung zat hasil metabolisme dengan menggunakan alat disaring dan dibantu lagi untuk masuk ke dalam tubuh dengan kondisi darahnya tuh udah bersih. Tidak ada lagi zat-zat yang bernitrogen, zat-zat lemak, zat-zat yang merusak dinding pembuluh darah tuh nggak ada. Ya, indikasi yang mutlak untuk dialisis adalah terdapatnya sindrom uremia dan terdapatnya kegawatan yang mengancam jiwa atau edema paru. Kalau ada ini, kalau nggak ada ini berarti nggak perlu didialisis. Kasih aja obat-obatan yang biasa tadi. Ya, ini monitoring dan evaluasinya. Jadi kalau setelah kalian ada pasien GGA, monitoring dulu pasiennya nih. Udah selesai nggak GGA-nya? Udah sembuh nggak GGA-nya? Lihat di intake perawat pasti dan vital sign, tanda vital pasti dicek ke pagi. Sensitivitas dan kultur darah. Kalau ada kultur, ada infeksi. Kimia darah ini wajib. Jadi harus cek natrium, kalium, kalsium, HCO3, Ca, PO4 sama Mg. Cek semuanya. Harusnya ada yang dikeluarkan. Kok nggak dikeluarkan sama ginjal? Ada apa ginjalnya? Kemudian bun sama serum kreatinin, albumin, CBC, obat dan regimen dosis, regimen nutrisi, urinalisis. Ini kan dicek tiap hari karena kita ngecek urinalisis, dicek tiap hari. Ini referensinya dari Kedigo, Management of AKI, kemudian CDK, Farmakoterapi Handbook, dan Harrison Prinsip penyakit dalam. Itu ada di bagian yang bagiannya bagian gangguan ginjal. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Ini baru AKI, sebetulnya masih ada CKD, tapi wah banyak banget nggak pusing sudah pasti kalian. Untuk AKI ada pertanyaan sampai sini? Untuk gagal ginjal akut ada pertanyaan? Silahkan jika ingin bertanya. Ada pertanyaan Aki? Sudah? Apa tadi ada suara? Masih belum dengar. Iya, nyaring-nyaring, suaranya putus-putus. Halo? Apa Jadi pertanyaannya? off cam sebentar ya Bu. Apa? Tadi kan pengobatan ASI itu ada menggunakan furosemid sama bumetanid. Nah itu kan ternyata malah memperburuk kondisi ASI. Apakah ada penyesuaian dosis furosemid sama bumetanid? Ya, pengobatannya. Kita buka dulu. Nah, apakah akan memperburuk atau ada dosis? Kalau obat-obat tersebut yang ada di furosemid, bumetanid, torsemid itu ada dosis for renal. Nah, jadi walaupun dia itu katanya punya efek samping yang buruk pada ginjal, tapi dia punya dosis
for renal, artinya dosis yang digunakan untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Berarti nggak apa-apa pakai dosis yang itu, jangan pakai dosis yang lain. Misalnya nih furosemid 40 miligram per intravena misalnya, atau furosemid 1 kali 40 miligram intravena, itu dosisnya. Ternyata untuk dosis furosemid for renal dia cuma 20 miligram intravena. Berarti yang kalian pakai jangan yang 40, pakai yang 20 miligram. Pakai adjustment dosisnya gitu. Jadi dosisnya dilihat dosis for renal ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah pas? Ada yang mau ditanyakan lagi tadi? Sudah paham? Sudah Ibu, terima kasih. Ya, nanti jadi setiap literatur tuh ada semua kok. Dose for renal impairment. Buka aja Medscape kalian atau buka Drug Information Handbook. Ada tuh adjustment dosis for renal impairment atau dosis yang digunakan pada pasien gangguan fungsi ginjal. Sekian, sekian, sekian dosisnya. Nah, kita ngikut dosis yang itu, bukan dosis yang biasa. Kecuali nggak ada tulisannya dosis for renal, nah baru pakai dosis yang biasa. Berarti obat tersebut tidak perlu di-adjustment. Obat tersebut aman buat ginjal berarti. Kalau nggak ada tulisan renal dose impairment. Gitu. Gak ada tulisan eh, obat untuk gangguan fungsi ginjal dosisnya sekian. Nah, nggak ada tuh tulisan begitu di DIH. Nggak ada juga di Medscape. Berarti dia aman digunakan pada gangguan fungsi ginjal. Pakai dosis yang biasa aja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau CKD masih sanggup. CKD, aduh 848 lagi. 920. CKD itu ada 80 slide. Banyak banget. CKD agak banyak karena CKD itu dia per stage. Ada stage 1 sampai stage 5. Per stage-nya itu ada penjelasannya. Aduh. Kemudian obatnya pun banyak. Patofisnya ada. Kemudian lagi dialisisnya juga ada di sana. Hemodialisis, COPD itu banyak dijelaskan di CKD. Karena itu yang vital butuh dialisis. Kalau Aki kan tadi saya jelasin sekilas aja. Karena dia nggak butuh, tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan dialisis. Dengan obat-obatan aja dia sembuh ya, ya nggak perlu dialisis. Karena dialisis kan lebih susah ya, dialisis itu susah. Hemodialisis itu susah. Kasihan pasiennya. Banyak efek samping yang timbul nanti. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akhirin perkuliahannya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di kayak kita nambah jam, jadi kita tetap kuliah di jam 7.30 itu untuk yang GGK-nya. Untuk yang gagal ginjal kronisnya. Tapi akan saya kasih materinya H-1 supaya kalian bisa belajar untuk kasusnya gitu. Karena kan kasusnya bisa aja kasusnya saya kasih GGA sama kayak sama GGK kayak kemarin kan ada yang STEMI sama yang STEMI. Bisa aja ini saya kasihnya nanti ada yang GGA sama GGK gitu. Jadinya dua-duanya ada. Nanti kalian saya kasih juga materinya, silakan hubungin saya H-1 PJ-nya. Jadi saya bisa kasih materinya sama guideline-nya untuk kalian persiapan kasus. Kalau ngerjakan kasus itu bawa pedomannya, guideline yang saya kasih itu dibawa. Oh, guideline-nya ini, bawa guideline-nya. Itu yang dipakai, itu yang dipelajarin. Ya, kayak gitu. Karena namanya aja studi kasus itu kan harus dijawab dengan sesuai dengan evidence base. EBM-nya harus ada jelas. Jadi saya pasti minta datanya, literaturnya mana, EBM-nya dari mana. Itu supaya saya minta, karena itu harus jelas. Nggak mungkin ada pasien, kalian mau, ini pasien sakit gagal ginjal, kalian meraba-raba, oh kasih aja furosemid 10 miligram. Mana evidennya? Ini kalau pasiennya kenapa-napa, kalian yang dituntut. Nah, makanya ada evidence base-nya, ada literaturnya, pedomannya ada. Ini ada di pedoman ini, halaman sekian, nama pedomannya ini, tahun sekian terbitnya. Kan jelas. Payung hukumnya ada gitu ya. Oke?